Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saudara, bolehkah kita meminta yang besar? Jawab saya, bolehkah kita meminta yang besar? Jawab yang benar aja. Bolehkah kita meminta yang besar? Boleh. Asal berani. Ingat, kalau kamu mulai dengan nada 20 harus berakhir dengan 20, oke? Mulai dengan iman, berakhir dengan iman. Jawab pertanyaan saya. Bolehkah kita meminta yang besar? Saudara, Anda adalah orang percaya, bukan pompa ban, oke? Tidak boleh pompa-pompa, didorong-dorong, didorong-dorong itu gerobak, dipompa-pompa itu ban. Katakan, saya adalah warisnya Allah, bukan pompa dan gerobak. Amen. Boleh minta yang besar? Nah itu. Boleh minta yang besar? Berani apa? Berani meminta. Amin. Karena masih terlalu banyak janji-janji yang Tuhan ingin menjawab kita. Amin. Yosua menggambarkan orang yang menikmati janji Tuhan sampai akhir hidupnya, tetap masih ada janji-janji yang belum dia sempat menikmati. Bukan karena dia malas, tapi karena hidupnya sudah segera berakhir. Tapi Kaleb, seorang yang 85 tahun masih seperti usia 40 tahun, menikmati semua janji Tuhan, dan dia hidup untuk mengambil yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Kaleb melanjutkan dengan bertanya kepada Yosua. Yosua 14 ayat yang ke-12. Sekarang karena itu berikanlah kepadaku gunung yang Tuhan bicarakan pada hari itu. Karena kamu mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak di sana, dan bahwa kota-kota itu besar dan berbenteng. Mungkin Tuhan akan bersamaku, dan aku akan mampu mengusir seperti yang Tuhan katakan. Dan aku akan mampu mengusir seperti yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan, ya dan amin. Dan Yosua memberkati dia dan memberikan Hebron. Hebron artinya habar atau asosiasi kepada Kaleb putra Yefune sebagai warisan. Berikanlah aku gunung ini, berilah aku gunung ini. Hebron adalah bagian dari tanah perjanjian, tempat tinggal Anakim atau raksasa. Tempat yang sama dengan mata-mata dikirim untuk mengintai puluhan tahun yang silam. 12 pengintai itu termasuk duanya diantaranya Kaleb dan Yosua. Sementara mata-mata lainnya mengatakan bahwa orang enak akan memakan mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 9. Bilangan 14 ayat 9, Kaleb berkata bahwa orang enak adalah roti bagi mereka. 10 orang berkata kami akan dimakan oleh raksasa-raksasa itu. Kaleb berkata raksasa-raksasa itu akan saya makan karena mereka bak roti. Haleluya, bakwan, haleluya. Amin. Amin. Saudara, janji Tuhan membuat Kaleb berani meminta hal-hal besar. Prophetic word of faith. Kalau Anda mendapatkan janji Tuhan yang bersifat nubuatan, saudara jangan pernah takut meminta. Haleluya, amen. Waktu saya diutus dari Jawa kembali ke Timur Kupang, saya mendapatkan banyak nubuat-nubuat. Nah, dengan the word of faith itu, saudara kekasih, saya meminta. Karena ketika Tuhan berjanji dalam bersifat profetik, walaupun lama pasti terjadi. Seperti Yesaya bernubuat tentang kedatangan Immanuel yang adalah Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat dunia itu. 700 tahun baru terjadi. Kalau saudara hanya 2-3 tahun, hanya 25 tahun, terlalu amat kecil dan sedikit. Amen. Lalu tiap kali saya seminar, baik di Jawa, belakangan saya ada di Darwin,
ketika bersama dengan Ibu Melse, ada seorang bernama Cindy Jacob. Saya ada di dekat sound system di sana dengan Ibu Melse, dia dari sini dan dia bilang, there are people from Indonesia, I would like to pray for them. Lalu pastor di jemaat itu, Pastor Sifro bilang, they are Indonesian, some Indonesian there. So Indonesian you coming? Ada orang Indonesia, lu datang, Indonesia datang. Sementara saya baru jalan sampai di video bersama Mercy, Pastor Senja bilang, I saw you have kindergarten until high school, even I saw you have big complex school, even university. Haleluya. Pada waktu itu sekolah belum dibangun apapun. Haleluya. Amin. Amin. Dan hari ini kita sudah wisudakan, ada yang polisi, akademi polisi, akan ada akademi tentara, dokter sudah ada, dan luar biasa. Amin saudara. Nanti akan muncul ketua DPR Indonesia ada di sini, NTT ada di sini, calon gubernur ada di sini, dokter hebat ada di sini, dokter ahli peternakan pertanian ada di sini, dokter hewan ada di sini, ahli ini semua ada di sini. Amin saudara. Karena Tuhan sudah bicara. Dan tiap kali saya meminta, selalu Tuhan menjawab karena Tuhan sudah berjanji. Ada word of faith. Itu yang dimaksudkan. Makanya kenapa kita mesti rajin bersekutu, berdoa, supaya Anda mendapatkan the word of faith. The living word from God's mouth. Firman yang hidup, yang langsung keluar dari mulut Tuhan melalui nubuatan. Tentu itu berbasis firman yang tertulis. Ya. Jadi kalau Anda mau menerapkan firman yang diucapkan, isilah dirimu dengan firman yang tertulis. Karena firman yang tertulis menghasilkan firman yang diucapkan. Katakan itu, 2, 3, go. Seperti Kaleb. Dulu Tuhan bicara bilang, kasih saya gunung Hebron itu. Yang ada orang enak, orang raksasa itu. Sekarang minta. Lalu Yosua tidak mendoakan untuk Tuhan genapi janjimu. Yosua hanya merilis saja. Dan saya mau merilis saudara malam ini. Pergi dan ambil warisan saudara dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, katakan saya ambil warisan saya dalam nama Yesus. Sebutkan warisanmu, ambil dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau Anda sudah ambil, satu setan, 2 binatang tidak bisa mengganggu Anda. Urusan politik apapun tidak dapat menahan engkau. Urusan kekuatan lobby uang, lobby apapun tidak dapat. Kenapa? Karena word of faith sudah memenjarakan apa yang menjadi bagian saudara. Sudah diplot, sudah dikapling. Karena saudara sudah memperkatakan. Itulah sebabnya rajin-rajin membaca Alkitab. Oke? Dan saya percaya ketika saudara buka HP saudara sedang baca Alkitab. Amin. Atau mencatat khotbah saya. Saya tidak percaya saudara main Facebook atau nonton yang lucu-lucu. TikTok saudara kekasih. Saya tidak curi. Bilang kiri kanan. Penatua sangat percaya kamu bisa pakai HP dengan baik. Lihat dan goyang kepala saja, tidak perlu buka masker. Saudara kekasih. Amin. Saudara, itu dia. Jadi janji Tuhan membuat Kaleb begitu meminta dengan profetik. Kaleb melihat kesulitannya sebagai roti baginya. Dan itulah rahasia keberanian Kaleb untuk meminta dan rahasia awet mudanya. Haleluya. Dia tidak tanggung-tanggung. Dia meminta dengan tuntas. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita dengan penuh ketakutan. Baca yang benar. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan-pertolongan kita kapan? Pada waktunya. Saudara, ketika kita berani memasuki tahta kasih karunia. Kalau Anda punya keberanian memasuki tahta kasih karunia, maka yang lain Anda punya keberanian untuk berkata-kata. Amin. Karena tahta kasih karunia adalah
gambaran lobby, perjumpaan, persekutuan antara Tuhan dengan putra-putranya, Tuhan dengan anak-anaknya yang dewasa, Tuhan dengan pewaris-pewarisnya. Jadi saudara yang kasih, tahta kasih karunia itu ada perjumpaan antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan MPR. Kalau mereka sudah berjumpa di ruang pertemuan di Senayan, kalau mereka bilang pemilu dibuat kembali dengan Jokowi, diperpanjang lagi 5 tahun, bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka mengamandemen Undang-Undang Dasar. Betul ya saudara? Kalau Anda berani dan sudah masuk dengan penuh keberanian tanpa ragu dan takut berjumpa muka dengan muka dalam iman dengan yang punya langit dan bumi yang berjanji kepada kita untuk meminta apa saja aku berikan kepadamu, jangan takut, mintalah dan ambillah. Amin. Karena Anda sudah di ruang itu. Justru kalau saudara tidak meminta, saudara yang akan mendapatkan kerugian besar. Tapi kalau saudara meminta, Anda memanfaatkan peluang untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia. Namanya juga tahta kasih karunia. Anda tidak dimungkinkan, tapi dimungkinkan oleh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita kapan? Kapan? Sekarang penuh ragu-ragu, tapi penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Anugerah Kristus memberikan peluang untuk kita masuk dan berada dalam takhta kasih karunia untuk menerima pertolongan Tuhan pada waktu kita memerlukannya. Haleluya. The grace of Christ provide an opportunity for us to enter and be on the throne of grace and receive God's help when we need it. Waktu kamu berjumpa atau waktu kamu membutuhkan, Anda membutuhkan, sudah tersedia. Nah, sejauh ini saudara sudah tangkap bukan? Katakan, tidak ada alasan untuk saya takut meminta dari Bapa. Bisa ulangi dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak ada alasan, buatlah permintaan yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh dokter ahli, yang tidak bisa dilakukan oleh ekonomi, yang tidak bisa dilakukan oleh ahli politik, yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa apapun, dan tidak bisa dilakukan oleh apa-apapun. Anda diberi peluang untuk minta itu dan Tuhan memberikan. Amin. Di dalam perjalanan kita untuk menerima jawaban-jawaban, pergumulan-pergumulan, doa-doa, deklarasi doa profetik, permintaan-permintaan profetik yang kita dapatkan dari Tuhan, maka kita mesti melengkapi pikiran kita, karena dalam perjalanan ini pikiran kita adalah benteng medan pertempuran. Iblis akan memasuki benih-benih keraguan dengan membuat kita melihat tanda-tanda, mendengar, melihat, merasa gejala-gejala yang seolah-olah doa kita tidak dijawab. Tapi dengar, itu baru gejala. Gejala mati tidak berarti mati. Gejala rugi tidak berarti rugi. Gejala ditolak tidak berarti ditolak. Amin. Gejala tidak dijawab tidak berarti itu baru gejala. Katakan, gejala siapa takut? Untuk itu pikirkanlah, atau pikirkan raksasa dan kesulitan Anda sebagai makanan yang akan memperkuat Anda, bukan masalah yang akan menghabiskan Anda. Yang setuju katakan yes I am. Anda mesti berpikir, tiap kali ada serangan masuk di pikiran saudara, saudara harus mulai memperkatakan. Jika Anda dihadapkan pada situasi yang sukar, sulit, penuh tekanan, jadilah seperti Kaleb. Haleluya. Setiap kesulitan sebagai peluang untuk dikuatkan.
Karena kesulitan adalah vitamin untuk iman bertumbuh. Apa saya katakan? Ya, telan dia supaya gizi bagi otot-otot imanmu. Umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, Tuhan akan mengubah kesulitan Anda menjadi roti yang akan memelihara dan menguatkan Anda. Bukan? Haleluya. Jadi kesulitan itu adalah bread of my faith, makanan iman, the vitamin of my faith and soul. Haleluya. Dengan siapa Anda mengidentifikasi diri atau menyamakan diri Anda, nasib mereka akan Anda ambil bagian. Dengan siapa engkau menyamakan diri? Ada dulu orang bilang, tapi saya tidak terlalu percaya, cuman saya pernah dengar saja orang bilang, kalau engkau mau jadi bijak, bergaulah dengan orang bijak. Betul ya saudara? Kalau engkau mau jadi buku, bergaulah dengan begitu. Kalau mau jadi dokter, bergaulah dengan belum tentu, saudara. Karena ada orang yang tiap hari dengan dokter, tapi dia sebagai driver of the doctor. Dia supirnya dokter bertahun-tahun. Tidak Anda mesti bergaul dengan wali kota, jadi wali kota. Tidak mesti. Tetapi pengaruh mereka, itu yang dimaksudkannya. Apa saudara? Pengaruh mereka akan menjadi bagian yang menghidupkan atau mematikan. Membuat engkau berkelanjutan dalam semua karya, pekerjaan, pelayanan karirmu, atau menamatkan riwayat hidupmu. Yosua 14 ayat 15, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai kapan saudara? Sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Hebron menjadi miliknya. Hebron yang ditinggali oleh orang-orang enak, kaum raksasa itu sudah diusir oleh Kaleb. Dan nama Hebron ayat 15, Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Lihat, Kaleb datang, peperangan selesai. Dia usir semua dan dia taklukkan semua orang yang ada di sana. Dan nama Hebron dulunya adalah Kiryat Arba. Arba adalah orang besar di antara anak-anak Anakim. Hebron dipenuhi dengan Anakim atau raksasa. Dan itu juga tempat Arba. Orang terbesar dari semua orang Anakim tinggal. Arba melambangkan angka 4 dan juga mengacu pada raksasa-raksasa besar lainnya yang bersamanya. Ada 4 dari mereka, 3 putra raksasa itu ditambah Arba sendiri. Kaleb telah meminta gunung yang paling sulit untuk dimiliki. Namun pada usia 85 Kaleb masuk dan mengusir mereka. Kalau Allah yang pernah melakukan perkara besar untuk Kaleb, Allah yang sama siap untuk melakukan untuk Anda dan saya. Haleluya. Kaleb telah meminta gunung yang paling sulit dimiliki, sehingga usia 65 dia capek dengan cara yang ajaib. Hebron berasal dari kata Ibrani habar yang berarti persekutuan. Yosua 14 ayat 13. Hebron adalah kata benda, habar adalah kata kerja atau kata kerja. Kita lihat contoh selanjutnya. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau bersekutu, dengan siapa engkau mengidentifikasi diri, menyamakan dirimu, engkau akan sama dengan orang itu. Pegang ini baik-baik. Dengan siapa saya menyamakan diri, saya akan menjadi sama dengan orang itu. Katakan itu, 2, 3, mulai. Ya, dengan siapa saya menyamakan diri, seperti dialah saya akan jadi nanti. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 4 dan 27. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Waduh, dia jadi besan orang yang jahat di mata Tuhan. Beberapa tahun kemudian pergilah kepada Ahab di Samaria. Ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Habis makan, sambil makan, minum-minum, saudara kekasih di lobi, dia bilang, yuk kita lawan yuk.
kita gasak Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat, raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanya dahulu firman Tuhan. Lalu mereka tanya. Tetapi jawab Mika 27, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraan aku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Artinya begini, waktu mereka tanya Tuhan, Tuhan bilang kepada banyak nabi, nabi banyak datang, dipanggil datang. Suruh berbuat semua, maju aja, pergi. Tapi Mika datang, Mika bilang jangan pergi, nanti kamu mati. Tidak. Oke, kalau kamu tidak mati, berarti Tuhan tidak berfirman kepada saya. Kalau kamu mati, Tuhan berfirman. Akhirnya Mika disuruh masuk di dalam penjara, disuruh doa puasa seperti saya dan saudara, hanya makan sedikit-sedikit saja. Gara-gara mempertahankan kebenaran. Lalu apa yang terjadi? Ayat 27. Tetapi jawab Mika. Ayat 28. Maaf, pembacaan yang kedua, 2 Tawarik 18 ayat 34. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Baca selanjutnya, ia mati ketika matahari terbenam. Apa yang terjadi menjelang matahari terbenam? Apa yang terjadi, saudara kekasih? Berarti 400 nubuatan atau sekian ratus nubuatan itu salah semuanya. Yang benar hanya satu, tapi gara-gara dia mau dengan demokrat, makanya demokrat atau demokrasi ya, bukan demokrat, salah omong. Yang bilang-bilang sana. Nah, dia mau demokrasi lebih banyak, lebih baik, tapi pada akhirnya dia mati. Mati pun kalau saudara baca itu ada orang yang hantam sembarangan, cik lepas. Apa yang sudah dinubuatkan, walaupun tembak sembarangan, saudara kekasih, Tuhan jawab. Kalau sudah dinubuatkan. Amin. Karena itu saudara kekasih, kenapa profetik itu penting? Tangkap suara Tuhan. Nah, profetik itu tidur di muka televisi, lalu saudara mulai nonton-nonton, menghayal, baca koran, baca media-media tempo, lalu saudara mulai menghayal, wih kalau beta jadi begini, no. Ketika Anda dapat prophetic word, Anda bisa punya visualisasi apa yang akan terjadi. Dengan siapa Anda mengidentifikasi atau menyamakan diri, nasib mereka akan Anda ambil bagian. Jadi ketika Anda berkata seperti Yesus, demikianlah juga saya di dunia ini, 1 Yohanes 4:17, Anda akan mengidentifikasi diri Anda dengan bagian Yesus dan nasibnya. Katakan, sebagaimana Yesus ada, saya ada di dunia ini. 1, 2, 3, go! Sebagaimana Yesus hidup di dunia, saya hidup di dunia. 2, 3, katakan. Jadi ketika saya menyamakan diri saya dengan Yesus, kita menyamakan diri kita dengan Yesus, apa yang ada pada Yesus, termasuk nasib Yesus pun, saya dan saudara mengalaminya. Haleluya. Nasib-nasib yang apapun terjadi, dibully orang, difitnah orang, dicemooh orang, bahkan seolah-olah Tuhan meninggalkan Yesus, pada akhirnya duduk di samping Allah Bapa di sorga. Haleluya. Nasibmu yang terakhir bersama dengan Yesus. Amin. Jadi jangan lihat yang sekarang dulu. Sejauh kita tidak akan, ya, kita mesti dengan utuh melihat kehidupan Yesus. Tidak hanya ambil kemuliaannya yang duduk di sebelah kanan Allah, tapi kita melihat bagaimana proses dia melewati kesukaran, penderitaan, bahkan kematian. Ya,
Hari ini kita tidak hanya satu dengan roh, tapi kita menjadi satu roh, satu tubuh, satu roh dan tubuh Kristus. Katakan, saya satu roh dengan Tuhan dan bagian dari tubuh Yesus. Apa? Saya satu roh dengan Tuhan dan bagian dari tubuh Yesus. Siapa yang lawan, saudara kekasih? Kita menjadi daging dan tulang Yesus yang di dalamnya ada roh. Katakan, ini daging dan tulang Yesus, ada roh Allah di sini. Katakan. Taruh di dada saudara, ini daging dan tulang Yesus dan ada roh Allah diam di dalamnya. Sama seperti Yesus hidup di dunia, demikian hidupmu di dunia ini dan nasibmu. Amin. Saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus, dan ketahuilah bahwa seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Seperti Yesus, demikian pula saya di dunia ini. Sekali lagi dengan iman, katakan, seperti Yesus, saya di dunia ini. 2, 3, seperti Yesus, saya di dunia ini. Seperti siapa? Di mana? Ada seorang ibu, dia mendapatkan kanker payudara. Ketika dia membaca firman Tuhan ini, 1 Yohanes 4 ayat 17, sebagaimana Yesus hidup, demikian pula engkau hidup. Bayangkan, sebagaimana Yesus hidup, demikian pula engkau hidup. Dia bilang, Tuhan Yesus, setahu saya kamu tidak ada sakit payudara. Saudara tahu, ketika dokter diagnosa hari berikutnya, 0 sama sekali. 0 sama sekali, saudara yang kasih. Karena itu malam ini saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus tidak berubah. Yesus yang menyembuhkan, membangkitkan, Yesus yang menolong, yang timpang, yang buta, yang lumpuh, Yesus yang melakukan mujizat melalui nabi-nabi perjanjian lama, Yesus itu yang sama di dalam perjanjian baru, bahkan double perjanjian lama dan perjanjian baru akan bekerja dalam dirimu yang percaya dan ragu-ragu. Jangan takut, katakan, sebagaimana Yesus di dunia, saya hidup di dunia. Anda tidak pernah berjumpa ketika 3,5 tahun Yesus pernah minum obat Panadol, pernah dipijat-pijat, pernah dikasih jarum akupuntur dari Israel. Tidak pernah ada. Anda tidak pernah ketemu Yesus lalu minum dengan gula air, saudara yang kasih, atau gula merah. Tidak ada. Anda tidak pernah temukan Yesus minta tabib manapun menolong dia, sumur-sumur dengan dia, kasih minyak dengan dia, kasih oles dengan dia, mandi air panas, mandi rempah-rempah. Yesus tidak pernah ada sakit penyakit. Yesus hidup dalam keadaan sempurna. Kalau engkau percaya sebagaimana Yesus hidup, engkau hidup di dunia ini juga. Yesus pernah berkekurangan, tapi dari kekurangan itu dia membuat roti sisa 12 bakul. Katakan, sebagaimana Yesus hidup, saya hidup. Oke, sebelum saya kasih kesempatan, ingat-ingat contoh. Sebagaimana Yesus hidup, kata ibu itu, maka saya juga hidup tanpa penyakit di payudara saya. Karena Yesus tidak punya payudara yang sakit. Walaupun saudara yang kasih, dia adalah perempuan, Yesus adalah laki-laki. Tapi dalam roh tidak ada gender, saudara. Laki perempuan tidak dibedakan. Siapa yang percaya itu yang terjadi. Sekarang apapun persoalan saudara, kasih tahu. Jangan malu-malu, jangan takut meminta, jangan takut meminta. Mari katakan, sebagaimana Yesus di dunia ini, saya ada di dunia ini tanpa memiliki apa? Saya tidak punya sakit rematik, asam urat, atau kanser, atau kandungan yang tertutup. Saya tolak dalam nama Yesus. Katakan, seperti Yesus di dunia hidup, saya hidup. Amin. Jangan pernah maklumi firman Tuhan. Maklumlah, itu firman sudah lewat. Tidak, selama Yesus masih hidup, firman-Nya tetap hidup. Saya tanya, kapan Yesus mati? Yesus tidak mati lagi karena dia sudah bangkit. Haleluya. Nah, karena itu saudara yang kasih, saudara, kita tidak mengubah diri kita dengan kata-kata atau usaha diri kita sendiri. Saat kita melihat Yesus berbicara kebenaran tentang hubungan kita dengan Dia, kita akan dengan mudah diubah menjadi gambar yang sama oleh Roh. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubahkan. Katakan, saya diubahkan
Bagaimana engkau diubahkan? Dengan mempercayai dan berkata-kata dengan iman. Ketika kita mengalihkan fokus kita dari diri kita kepada Tuhan, Roh kemudian dapat memulai mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kebaikan. Ada seorang laki-laki di Australia yang mendengar 1 Yohanes 4 ayat 17, sebagaimana Yesus hidup, saya hidup di dunia ini. Dia punya penyakit hepatitis dan dia berkata, sebagaimana Yesus hidup tidak punya penyakit hepatitis, saya juga hidup tanpa penyakit hepatitis. Saudara tahu, dalam waktu pengecekan diagnosa dokter temukan tidak ada penyakit apapun. Saudara lihat, kenapa? Mereka mendengar dan percaya. Mereka mendengar dan apa saudara? Percaya. Sekonyong-konyong jaringan di dalam perut mereka menjadi normal kembali. Jaringan dalam dada mereka normal. Kenapa? Identifikasi diri Anda dengan Yesus dan kita akan mengambil bagian dalam kemenangannya dalam setiap situasi kehidupan kita. Sekali lagi, identifikasi diri kita dengan Yesus dan kita akan mengambil bagian dalam kemenangannya dalam setiap situasi, area dan arena kehidupan kita. Haleluya! Katakan, saya menyatu dengan Yesus. Maka apa yang menjadi nasib Yesus menjadi nasib saudara. Saudara lihat, Raja Israel dia bersatu dengan Ahab, nasib kedua mereka mati, bukan? Kita menyatu dengan Raja Sorga, hidup kita diberkati. Haleluya. Raja Yosafat dengan aliansi Raja Ahab dari Israel, dalam persetujuan mereka berpakaian kebesaran, mereka masuk dalam peperangan. Dan apa yang terjadi di dalam 2 Tawarik 18 ayat 30 dan 31. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan perangnya demikian, jangan kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan siapa? Raja-raja Israel. Jadi yang mereka nekat, yang mereka share, kata orang Kupang, yang mereka naksir raja-raja. Ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak kepada Tuhan untuk menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Saudara lihat, untuk sesaat dia berteriak, Tuhan menolong dia. Lalu Tuhan membujuk musuh-musuhnya untuk meminggir sedikit atau belok sedikit, geser sedikit. Saudara, ketika para kapten Yosafat ya dengan kereta-kereta berkuda mereka dan mereka berteriak, itu adalah Raja Israel. Oleh karena mereka mengepung tentara itu dan mulai menyerang, maka saudara lihat apa yang terjadi ketika itu. Yang terjadi adalah karena persekutuan antara Yosafat dengan Ahab menyebabkan musibah. Sekali lagi saudara yang kasih, 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37 menjelaskan kepada kita. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Meresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu apa yang terjadi? Pecah dan tak dapat berlayar ke atas. Dua peristiwa yang barusan kita baca. Dua raja ini punya nasib yang sama. Bersekutu dengan raja-raja yang jahat. Akhirnya bisnis mereka, pekerjaan mereka, kerajaan mereka semuanya hancur. Kata bersekutu dalam ayat ini adalah kata Ibrani habar. Coba katakan habar.
Habar artinya persekutuan. Pada akhirnya karena persekutuan Yosafat dengan Ahasia, Eliezer menubuatkan bahwa pekerjaan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dengan raja ini akan dihancurkan. Dengan siapa Anda bersekutu, bagian mereka akan Anda ambil. Ketika Anda bersekutu dengan Kristus, Anda akan mengalami manfaat dan kemenangan yang sama seperti yang Dia miliki. Katakan amin. Banggalah karena Anda bersekutu dengan Yesus. Banggalah karena Anda satu partai dengan Yesus, saudara kekasih. Ketika kita melihat dan mengidentifikasi diri kita dengan semua adanya Yesus dan semua yang dimilikinya, kita akan mulai memperoleh semua yang Yesus miliki. Katakan, semua yang Yesus miliki itu adalah milik saya. Karena saya berasosiasi dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, manunggal dengan Yesus. Haleluya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Lihat, persekutuan dengan Yesus luar biasa, bukan? Bagaimana Yesus menghancurkan maut, kita menghancurkan maut. Haleluya. Karena kita sedarah sedaging dengan Yesus. Wow. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya. Berapa lama katakan tadi? Seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, darah daging, yaitu bicara soal mengambil bagian yang sama. Bagaimana cara Yesus membebaskan umat Tuhan, membebaskan setiap kita yang percaya kepada, membebaskan umat manusia, yaitu Yesus membebaskan dirinya, membebaskan umat manusia melalui dirinya dengan mengidentifikasi, menyamakan dirinya dengan kita sebagai manusia. Dia tidak menjadikan kita sama dengan dia, dia jadi sama dengan kita. Haleluya, amin. Lalu ketika dia mati, dia menjadi Allah, lalu kita menyatu dengan dia, karena roh Allah menyatu dengan saya dan saudara dengan Yesus. Dahsyat bukan saudara, amin? Saudara, identifikasi diri Anda dengan Yesus karena dia sangat mengasihi Anda, sehingga dia datang sebagai manusia, sehingga dia dapat mengidentifikasi dirinya dengan Anda dan membebaskan Anda dari kematian. Kalau kematian saja dia dapat membebaskan kita, penyakit di jantung, di perut, di paru-paru, di kandungan, di leher, di otak, di lutut, di bagian tubuh saudara pasti disembuhkan dan dapat disembuhkan. Amin. Karena maut itu sudah paling tinggi. Penyakit yang namanya maut itu sudah ditaklukkan. Kalau penyakit utama sudah ditaklukkan, maka yang lain-lain dengan sendirinya pasti mati. Karena maut adalah akar. Kalau akar dikeringkan, maka yang lain pasti dengan sendirinya menjadi kering. Bukan saja kematian dari dosa, sakit, penyakit, tapi kematian dari kemiskinan, kemeratan, kutukan, kekalahan, haleluya, ketidakberhasilan dan kegagalan, semuanya diubahkan menjadi kemakmuran, keberhasilan dan sukses, sejahtera, sukacita. Haleluya. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil di dalam bagian pengajaran ini. Satu, Tuhan memiliki banyak tanah atau warisan yang masih belum kita miliki. Dan pentingnya mengidentifikasi diri kita dengan Yesus. Haleluya. Pegang di dada saudara, katakan, masih banyak hal yang Tuhan mau saya minta. Taruh dada saudara, katakan, jangan takut meminta. Haleluya. Yang kedua, apakah Anda memiliki masalah dalam hidup Anda? Kalau katakan yes, jawabannya adalah Yesus menyelesaikannya. Kaleb adalah gambaran Kristus yang menelan maut dan persoalannya. Raksasa persoalan, raksasa hambatan, rintangan, semuanya sudah ditelan habis oleh Yesus. Anda tidak punya alasan untuk stres berkepanjangan. Anda tidak punya alasan susah berkepanjangan.
Anda tidak punya alasan untuk bikin ini dan itu untuk tidak mengaminkan firman Allah. No reason for any bad things. Tidak ada alasan untuk yang negatif, yang miring-miring, yang tidak baik, yang jahat. No reason, tidak ada alasan. Katakan, tidak ada alasan yang buruk untuk terjadi dalam saya. Yang terjadi ialah saya tidak dapat hindari dari kebaikan Tuhan. Apa saudara? Engkau tidak dapat terhindar dari kebaikan Tuhan. Kemana engkau pergi, Tuhan mengajar engkau dengan kebaikan-kebaikannya. Sampai dunia orang mati pun Tuhan katakan, aku menanti engkau dengan kebaikan. Engkau tidak dapat menghindari diri dari kebaikan Allah. Katakan, saya tidak dapat menghindari diri dari kebaikan Allah. Ini rema yang paling segar di bawah kolong langit, saudara yang kasih. Saudara cari di Google, tidak ada kecuali Ibu Messi yang keluarkan, saya keluarkan, kita keluarkan itu. Amen. Segar. Katakan sekali lagi, saya tidak dapat hindari dari kebaikan Tuhan. Sampai dunia orang mati pun kebaikan ada di sana. Amen. Yang ketiga, baca bersama saya. 2, 3, kuat. Lihatlah kesulitan-kesulitan itu sebagai roti untuk saya makan. Haleluya. Katakan, kesulitan saya adalah sarapan saya. Amen. Kesulitan adalah makanan kecil saya. Katakan. Kan biasa ada makanan kecil tuh, di rumah kacang, jagung goreng. Nah, kesulitan adalah makanan kecil saudara di rumah iman saudara. Kesulitan adalah makanan kecil di rumah iman saudara. Katakan, kesulitan adalah makanan kecil di rumah iman saya. Katakan, kesulitan adalah makanan kecil di rumah Victory Life House. Katakan. Haleluya. Amen. Amen. Jangan wajah-wajah ketakutan dibawa lagi. Katakan, tidak ada wajah ketakutan di sini. Katakan, tidak ada wajah ketakutan di sini. Pegang, tidak ada wajah ketakutan di sini. Wajah penuh dengan kebaikan. Katakan, ini wajah penuh dengan kebaikan. Sementara engkau pukul-pukul urapan sedang turun, saudara kekasih. Amin. Tak peduli tinggi, kurus, tinggi, gemuk, tak peduli kulit putih, hitam, sawah matang, sawah tidak dituai, atau kulit mau orang macam apa, terserah, saya tidak peduli. Yang penting ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan menutupi segala kekurangan saudara. Jadi perhatikanlah, persoalan saudara adalah sarapan Anda di rumah iman. Amin. Yang keempat, apakah Anda melihat kekurangan di mana Anda tidak memiliki janji-janji Tuhan? Pandanglah Tuhan dan nyatakan, seperti Yesus demikian pula aku di dunia ini. Katakan, seperti Yesus demikian aku pula di dunia ini. Coba saudara bangkit berdiri bersama saya dan katakan, seperti Yesus demikian saya ada di dunia ini. 1, 2, 3, go. Coba lampu-lampu bisa dinyalakan. Katakan, ulang lagi tadi, 2, 3. Apa saudara? Cari orang di kiri kanan, katakan, seperti Yesus ada di dunia ini. Enggak usah berdekatan, hei, tidak usah berdekatan. Dari jauh saja. Biar suami istri juga jangan berjajar, dekat-dekat, jaga jarak. Bapak Valen, dengar saya, seperti Yesus demikian pula Anda dan saya di dunia ini. Amin. Seperti Yesus demikian Anda ada di dunia ini. Bilang kepada saya, seperti Yesus. Haleluya. Bapak, malam ini kami sudah dengar pada bagian yang ketiga, boleh meminta yang besar dan kami tidak perlu ragu lagi meminta. Malam-malam sebelumnya kami sudah deklarasi dan hari ini kami juga sudah deklarasi dengan penuh keberanian percaya. Kami meminta dan mengambil daripada Engkau Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi saudara kekasih, seperti sebagaimana Yesus demikian pula Engkau ada di dunia ini. Dengar, doa Yesus selalu dijawab oleh Bapa. Perkataan Yesus selalu menjadi kenyataan. Apa saja Yesus kerjakan dibuat Yesus Tuhan berhasil.
Waktu dia berjumpa dengan angin badai, dia bilang diam dan tenang. Maka sekonyong-konyong itu angin punya rem, angin punya kopling, angin punya perseleneng. Lalu dia berhenti dan dia parkir di tengah-tengah laut itu, saudaraku yang kasih. Haleluya. Yesus yang sama ada di dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, karir saudara, dalam tubuh saudara, dalam setiap area dan arena kehidupan saudara. Jangan takut. Katakan sebagaimana Yesus hidup, saya hidup di dunia ini. 1, 2, 3, go. Jangan takut meminta asal dan katakan, saya penuh dengan keberanian memasuki tata kasih Allah, berjumpa dengan Allah, pencipta segala-galanya, pembuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya meminta. Sebutkan apa yang kamu minta dalam nama Yesus. Jawab Tuhan. Sekarang bersuka cita karena Tuhan menjawab engkau. Haleluya. Amin. Pulang dan saudara praktikkan kebenaran-kebenaran ini. Jangan pernah izinkan pikiranmu yang dari dunia, dari segala kekhawatiran itu datang lagi. Kalau dia datang, katakan, itu adalah vitamin bagi saya. Baik, salam, selamat malam. Tuhan sudah memberkati, terus memberkati saudara. Saudara sudah siapkan persembahan, silakan saudara bawa persembahan. Sampai jumpa besok jam 8 pagi dan besok jam 6 sore. Shalom, God bless you all.